Selamat datang kembali di channel Gigasolus. Di sini aku mau menunjukkan ke kalian bagaimana caranya menggunakan solusi IoT dari Microchip Technology, yaitu PIC IoT WG. Papan PIC IoT WG memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses berbagai fitur hardware yang sangat menarik. Untuk lebih mengerti fitur-fitur yang ada di dalam board ini, mari kita lihat desain dari board ini lebih dalam. Di inti board ini, terdapat dua komponen yang paling di-highlight. Kedua komponen ini membuat papan ini secure, smart, dan connected. Sebagai otak dari papan ini, terdapat microcontroller 16 bit, yaitu PIC24 FJ128GA705, yang memberikan computing power kuat dan akses ke peripheral yang lengkap. Selanjutnya, untuk koneksi ke IoT, kita menggunakan modul Wi-Fi WINC 1510. Modul ini membebaskan microcontroller untuk melakukan komputasi tanpa perlu mengkhawatirkan keperluan untuk stack Wi-Fi. Karena kita menggunakan modul Wi-Fi terpisah, kita lebih bebas memilih microcontroller yang kita akan gunakan. Maka dari itu, Microchip juga membuat beberapa jenis dari papan ini, yakni dengan microcontroller 8 bit dan juga versi 32 bit. Dalam aplikasi IoT, salah satu yang paling penting adalah keamanan data dari pengguna. Oleh sebab itu, kita bisa menambahkan solusi hardware security IC, contohnya seperti ATECC 608 milik Microchip, yang tidak hanya mengenkripsi data dengan algoritma enkripsi yang rumit dan aman, namun juga dibuat sedemikian rupa agar hacker sulit untuk menemukan memori secara fisik di dalam silikonnya. Karena kita menggunakan microcontroller, kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara untuk memprogram microcontroller tersebut. Di desain nyata, kita akan menghubungkan pin ICSP di dalam microcontroller PIC24F kita dengan debugger eksternal, contohnya seperti in-circuit debugger PICkit 5. Di sini, Microchip menggunakan suatu trik keren di dalam desain mereka. Di dalam papan PIC IoT WG dan kebanyakan evaluation board dari Microchip, mereka memasukkan yang disebut sebagai PIC Kit on Board atau PKOB. PKOB sendiri merupakan suatu microcontroller terpisah yang berfungsi untuk memprogram dan debug microcontroller target. PKOB juga memiliki fitur tambahan seperti menginformasikan ke PC mengenai detail ID board, dan juga khusus untuk board ini, dia terdeteksi sebagai suatu media penyimpanan. Fungsi ini digunakan untuk setup papan PIC IoT yang nanti kita bakal bahas. Selain itu, tentunya kita ingin menambahkan berbagai sensor di dalam sistem IoT kita untuk dapat mengumpulkan data. Di dalam board ini, terdapat sensor cahaya TEMT 6000 dan sensor temperatur MCP 9808 yang sebagai contoh kita bisa gunakan untuk aplikasi IoT agriculture. Papan ini juga ada konektor untuk modul micro E sehingga mudah untuk menambahkan sensor ataupun modul lainnya. Terakhir, kita harus membicarakan tentang power. Agar sistem IoT ini tidak tergantung dengan power USB dari PC, kita bisa menambahkan baterai LiPo ke dalam sistem ini. Untuk memberikan daya menggunakan baterai LiPo, kita perlu dapat menurunkan tegangan baterai tersebut ke level yang dapat digunakan oleh IC-IC di dalamnya. Di sini kita menggunakan buck converter MIC33050 yang dapat menerima tegangan dari range 2,5 hingga 5,5 volt dan menurunkannya ke 3,3 volt. Tegangan 5 volt di port USB dapat kita gunakan untuk charge baterai LiPo yang biasanya memiliki tegangan maksimum 4,2 volt. Untuk nge-charge baterai LiPo tersebut, kita bisa menambahkan IC charging yang fungsinya akan memonitor tegangan dan arus agar tidak menjadi over atau undercharge. Selain itu, agar papan kita dapat digunakan saat charging maupun tidak, kita perlu menggunakan fitur yang namanya load sharing.
untuk menghindari kerusakan di rangkaian. Dengan konsiderasi tersebut, kita bisa menggunakan MCP73871 sebagai pilihan yang cocok karena memiliki fungsi IC charging LiPo dan juga memiliki fungsi load sharing yang sudah terintegrasi di dalamnya. Ya, begitulah konsiderasi yang perlu kita lakukan saat mendesain suatu sistem IoT. Dengan menggunakan papan PIC IoT WG, kita bisa langsung menggunakan fungsionalitas IoT tanpa harus memikirkan semua hal tersebut. Tapi kalau kalian terinspirasi untuk membuat desain IoT kalian sendiri, silakan banget. Jangan lupa untuk komen di bawah video ini untuk ngasih tahu gimana cara kalian mendesain sistem IoT kalian sendiri. Ya, di sini aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya untuk menggunakan papan PIC IoT. Langkah pertama yang kalian perlu lakukan adalah untuk ke halaman GitHub Microchip tentang PIC IoT. Di halaman GitHub ini, kita bisa mendownload source code yang akan kita gunakan untuk papan PIC IoT kita. Source code ini bisa dibuka melalui aplikasi MPLAB X IDE, yang kebetulan kita pernah sebutkan di video sebelumnya. Dan jika kalian scroll di halaman GitHub, kalian juga dapat menemukan informasi lebih lengkap mengenai PIC IoT. Sebagai informasi tambahan, Microchip juga menyediakan alat untuk provision papan PIC IoT mereka ke server AWS custom yang Anda miliki ataupun server Microsoft Azure. Alat tersebut terdapat di website Microchip dan kami akan menaruh semua link di dalam deskripsi video. Nah, setelah kalian mendownload source code dari GitHub, kita bisa langsung buka kodenya di dalam MPLAB X IDE. Di dalam source code PIC IoT ini, saat kita buka main.c, kita bisa melihat kalau kodenya cuma sedikit. Ini karena kebanyakan dari kode terdapat di dalam file source application.c yang kita bisa dengan mudah buka dengan cara Ctrl klik kiri di fungsi application underscore ini. Di dalam file application.c, kita dapat menambahkan dan mengubah jalannya aplikasi yang terdapat di papan IoT kita. Aku menyarankan agar kalian baca sendiri kodenya agar lebih mengerti bagaimana jalan kerja kode ini. Apabila ini pertama kalinya kalian menggunakan papan PIC IoT, saya menyarankan untuk mengupload source code ini langsung ke papan Anda. Setelah source code berhasil diupload, kita bisa kembali ke File Explorer untuk buka drive Curiosity. Di sini terdapat sejumlah file termasuk info mengenai papan, public key, dan laporan status papan. Tapi di sini yang kita butuhkan adalah file clickme untuk menyelesaikan setup dari papan PIC IoT. Klik file clickme dan kalian akan menuju ke suatu halaman web IoT dari Microchip. Halaman web ini adalah halaman sandbox IoT yang disediakan oleh Microchip khusus untuk menguji fungsionalitas modul-modul IoT mereka. Apabila ini pertama kalinya kalian menggunakan PIC IoT Anda, kita perlu untuk konfigurasi Wi-Fi agar dapat terhubung dengan jaringan pribadi kalian. Di halaman Sandbox IoT, kalian perlu scroll ke bawah. Di sini terdapat suatu tempat untuk memasukkan data berupa SSID dan password Wi-Fi Anda. Masukkan SSD dan password Wi-Fi Anda dengan benar, dan klik tombol Download Configuration. Browser Anda akan kemudian mendownload suatu file config. Temukan file ini di dalam PC Anda, lalu drag dan drop ke dalam drive Curiosity. Apabila kalian berhasil untuk drag dan drop config file tersebut, kalian akan melihat bahwa papan PIC IoT Anda mereset, yang ditandakan oleh mati dan hidupnya lampu indikator. Perhatikan lampu indikator, apabila lampu biru menyala berkedip-kedip, itu berarti papan PIC IoT Anda sedang mencari Wi-Fi dengan menggunakan detail yang kita masukkan di config file tadi. Bila Wi-Fi sudah ditemukan, dia akan berusaha koneksi yang ditandakan oleh lampu biru menyala tanpa berkedip dan lampu hijau mulai berkedip.
Apabila berhasil terhubung, lampu biru dan hijau akan menyala tanpa berkedip, dan papan PIC IoT akan mengirim data yang ditandai oleh kedipan lampu kuning. Apabila lampu indikator merah menyala, berarti terdapat suatu error. Kalian dapat konsultasi dengan user guide papan PIC IoT untuk detail yang lebih lengkap. Apabila Anda sudah berhasil terhubung, kita bisa membuka kembali halaman IoT Sandbox yang tadi kita sempat buka. Sekarang, bisa terlihat bahwa muncul suatu grafik data yang didapat dari bacaan sensor temperatur dan cahaya dari dalam papan PIC IoT. Kita bisa verifikasi bahwa data ini benar dari sensor, yaitu dengan cara menutup sensor lampu dengan tangan atau penutup lainnya, dan juga menghangatkan sensor temperatur, dengan cara menempelkan jari, atau mungkin ada objek yang lebih hangat lainnya. Setelah kita berhasil mendapatkan data dari PIC IoT, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menambahkan data kita sendiri. Untuk melakukan itu, kita bisa kembali ke MPLAB X IDE untuk mengedit source code yang tadi dari awal kita gunakan. Di dalam source code PIC IoT, cara paling cepat untuk menambahkan data ke dalam sandbox IoT kita adalah dengan menambahkan entry data dalam format JSON di dalam payload kita. Untuk melakukan itu, kita bisa menemukan fungsi send to cloud di dalam source file application.c, dan kita kemudian perlu menemukan fungsi yang memuat variabel JSON, dan di dalamnya terdapat suatu string JSON yang berupa data yang ingin kita ubah. Di dalam fungsi ini, kalian tinggal memasukkan data yang kalian ingin tambahkan dalam format JSON, yaitu nama datanya dan nilai dari datanya. Setelah kalian menambahkan data tersebut, kalian dapat langsung mengupload kode ke papan PIC IoT kalian. Setelah Anda mengupload kode tersebut, kalian tidak perlu mengubah setting Wi-Fi Anda lagi, karena settingan Wi-Fi sudah tersimpan di dalam memori papan PIC IoT. Setelah papan PIC IoT kalian berhasil terhubung kembali dengan internet, kalian bisa kembali ke halaman Sandbox IoT dan kalian scroll ke bawah. Di sini kalian dapat menemukan data yang Anda masukkan bila format data yang kalian ketik sudah menggunakan format JSON yang betul. Dan dengan itu, kalian sudah berhasil membuat suatu project IoT simple sendiri menggunakan papan PIC IoT WG. Ya, begitulah yang aku bisa share tentang PIC IoT pada kesempatan kali ini. Kalau kalian penasaran memakai papan ini, aku senang untuk mengumumkan bahwa Giga Solusi akan mengadakan giveaway sejumlah papan PIC IoT WG dalam waktu dekat. Stay tune di channel kami serta sosial media kami, detail-detail lebih lanjut. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kalian juga bisa komen di bawah video ini. Kalian penasaran apa sih dengan papan PIC IoT ataupun ide-ide project IoT yang kalian kepikiran.